Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang menjaga kebersihan dan kesucian diri dengan toharoh. Sebelum ke materi, Bu Guru akan jelaskan tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Nah, yang pertama, menghayati ajaran bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kompetensi yang kedua, menunjukkan perilaku hidup bersih sebagai wujud ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, memahami ketentuan bersuci dari hadas besar berdasarkan syariat Islam. Dan yang keempat, mengilustrasikan tata cara bersuci dari hadas besar. Tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan pentingnya bersuci dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Kita tahu ya, penting sekali bahwa bersuci itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap berhati-hati dan selalu menjaga kebersihan dengan baik. Kita hati-hati dan selalu menjaga kebersihan. Peserta didik dapat menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan besar serta dari najis. Dan yang keempat, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas dengan benar. Kita dapat praktek, dapat mendemonstrasikan tata caranya bersuci dari hadas dengan benar ya. Terus, amati ya gambar ini. Gambar pertama adalah orang lagi bersih-bersih, lagi nyapu. Kita harus suci, harus bersih-bersih supaya tempat di sekitar kita jadi bersih ya. Gambar yang kedua, orang lagi berwudu. Kita itu sebagai orang muslim, orang beriman, setiap hari wudu itu minimal 5 kali. Ya bagus. Dalil perintah toharoh. Dalilnya banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya toharoh. Di sini saya akan mengambil dua saja ya. Yang pertama, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Ayat kedua, la yaqbalullaha sholata bighairi tuhuru. Allah tidak akan menerima sholat yang tidak dengan bersuci ya. Kita itu tidak bisa keterima sholatnya kalau kita dalam keadaan kotor atau bernajis. Sehingga kita harus bersuci terlebih dahulu. Sekarang materi. Toharoh. Toharoh itu artinya bersuci dari hadas dan najis. Sekarang kita bahas hadas dulu. Hadas, kalian harus tahu ya. Hadas itu adalah keadaan seseorang tidak suci. Sehingga tidak diperbolehkan melakukan ibadah seperti sholat dan tawaf. Kita itu badannya tidak suci. Sehingga tidak boleh kita sholat, kita tawaf. Ya, harus disucikan terlebih dahulu. Macam-macam hadas. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Lah, apa sih kenapa kita kok disebut orang berhadas? Hadas kecil apa hadas besar kita? Ya, kita lihat. Kita disebut orang yang berhadas kecil. Sebabnya, ya, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur, dari alat kelamin ataupun anus kita keluar. Apa saja yang keluar, kecuali darah haid ya. Contohnya, buang angin, buang air besar, buang air kecil, itu kan keluar kan? Nah, itu menyebabkan hadas kecil. Hilang akal contohnya seperti pingsan, gila, terus tidur, itu termasuk ke dalam hilang akal. Bersentuhan kulit lawan jenis tanpa penghalang dan bukan mahramnya,
kita sentuhan sama laki-laki, apabila perempuan ya, tanpa penghalang langsung nempel kulitnya, kita itu menyebabkan hadas kecil. Menyentuh kubul atau dubur menggunakan telapak tangan kita ya. Kita itu menyentuh kemaluan kita, langsung nempel pakai tangan kita. Kita disebut orang berhadas kecil. Lah, kalau hadas besar apa sebabnya? Yang pertama, berhubungan suami istri. Baik keluar mani ataupun tidak, ketika berhubungan suami istri itu sebabnya hadas besar, disebut orang berhadas besar. Haid, perempuan haid ya. Nanti biasanya minimal umur 9 tahun keluar darah dari alat kelaminnya disebut haid, berarti dia berhadas besar. Nifas. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ibu-ibu setelah melahirkan darahnya keluar terus, itu namanya nifas. Melahirkan ya, keluar mani, ini laki-laki ya. Mie basah keluar mani, itu disebut hadas besar. Orang yang meninggal dunia itu disebut berhadas besar. Ketika kita berhadas kecil, cara bersucinya dengan cara wudhu. Nah, kita biasa wudhu. Urutannya mulai dari membasuh tangan, mulut, hidung, dan lain sebagainya sampai terakhir. Terus, ketika kita berhadas besar, cara bersucinya dengan cara mandi wajib, mandi besar, mandi janabah, itu sama saja. Tata caranya bisa kita lihat ya. Niat, membasuh kedua telapak tangan, dan lain sebagainya sampai bersih. Tapi yang wajib ketika kita mandi besar itu niat mengairi air ke seluruh tubuh sampai bersih sehingga tidak ada najis lagi. Nah, gimana kalau kita tidak bisa wudhu? Kalau kita tidak bisa mandi besar karena suatu hal, contoh, karena tidak ada air, karena kita kena luka yang ketika kena air menjadi lebih bahaya, lebih parah sakitnya, kita boleh diganti dengan tayamum ya. Tayamum itu adalah bersuci menggunakan debu. Tata caranya, niat, tempelkan tangan ke debu yang suci, mengusap muka dan mengusap kedua tangan ya. Kalian paham ya? Nah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.